Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pertemuan 8 mata kuliah grafika komputer yang akan membahas mengenai konsep 3 dimensi dan representasi 3 dimensi. Adapun yang menjadi tujuan untuk pertemuan ini adalah pertama kita akan memperkenalkan mengenai konsep 3 dimensi. Lalu kita akan melihat bagaimana objek 3 dimensi direpresentasikan, seperti menggunakan point cloud, polyhedron, quadric spline curves representation, blobby object, constructive solid geometry, dan fractal and particle system. Dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas sekilas mengenai representasi objek 3 dimensi ini karena detail dari masing-masing teknik representasi objek 3 dimensi ini cukup kompleks sehingga tidak akan dibahas mendalam dalam pertemuan kali ini. Adapun untuk fractal and particle system nanti akan dibahas pada pertemuan terpisah. Adapun definisi dari objek 3 dimensi adalah representasi data geometrik 3 dimensi sebagai hasil pemrosesan dari efek depth, di mana efek depth ini bisa berasal dari cahaya, tekstur, dan lain-lain pada objek berdimensi 2. Definisi lainnya adalah pembuatan objek gambar dengan menggunakan 3 titik sebagai acuannya, yaitu sumbu X, Y, dan Z, yang kemudian ditinjau secara matematis dalam melihat suatu objek, di mana gambar tersebut dapat terlihat secara menyeluruh dan nyata. Dalam konsep 3 dimensi, terdapat 3 tahap yang biasanya dilakukan dalam bekerja dengan objek 3 dimensi di dunia nyata. Yang pertama adalah tahap pemodelan atau modeling. Tahap modeling ini yang dilakukan adalah merepresentasikan objek 3 dimensi menjadi suatu model yang nantinya bisa disimpan di dalam komputer. Kemudian yang kedua adalah rendering. Rendering adalah proses membentuk gambar 2 dimensi dari objek 3 dimensi. Mengapa objek 3 dimensi ini harus diubah menjadi gambar 2 dimensi? Karena yang kita lihat untuk melihat objek, kita melihat media-media yang sifatnya adalah 2 dimensi. Contohnya adalah layar monitor ataupun kertas. Media-media tersebut adalah media-media yang bentuknya 2 dimensi. Jika kita ingin melihat gambar 3 dimensi pada layar monitor, maka pada dasarnya objek 3 dimensi tersebut akan diubah terlebih dahulu menjadi gambar 2 dimensi, sehingga bisa kita lihat dari layar monitor. Atau kalau kita ingin melihat dari kertas, dari proses pencetakan atau printing, maka objek 3 dimensi tersebut harus diubah menjadi gambar 2 dimensi terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah animation atau animasi. Animasi ini adalah simulasi perubahan objek 3 dimensi terhadap waktu. Sebagai contoh, bagaimana suatu objek 3 dimensi ini bisa bergerak posisinya, bisa berubah bentuknya, dan sebagainya. Di dalam objek 3 dimensi, terdapat 3 buah primitif geometri. Yang pertama adalah titik. Titik ini menandakan lokasi dalam dimensi ruang. Kemudian yang kedua adalah segmen garis. Segmen garis ini bisa dibentuk jika kita memiliki 2 buah titik. Sehingga bisa kita katakan bahwa segmen garis ini merupakan kombinasi linear dari 2 buah titik. Kemudian yang ketiga adalah plane atau bidang. Bidang bisa terbentuk kalau kita memiliki minimal 3 titik. Nah, jadi ketiga primitif geometri ini, titik, segmen garis, maupun bidang, merupakan komponen-komponen dasar pembentuk objek 3 dimensi. Berikut adalah ringkasan dari teknik-teknik representasi objek 3 dimensi yang nanti akan kita perkenalkan satu persatu.
Di sini teknik-teknik representasi objek 3 dimensi dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yakni teknik dasar, lalu teknik permukaan, lalu teknik benda padat atau solid, dan yang terakhir adalah advanced. Untuk teknik dasar ada 2 pendekatan, yakni point cloud dan range image. Kemudian untuk permukaan, yakni ada polyhedron, polygon mesh, quadric, Bezier, dan spline. Kemudian untuk representasi benda padat, di sini ada voxel, sweep, dan CSG. Dan untuk advanced ada fractal, particle system, dan physics based. Nah, di representasi dasar, objek 3 dimensi direpresentasikan dengan teknik-teknik yang sederhana, seperti dengan mengumpulkan atau merepresentasikan objek 3 dimensi berdasarkan titik-titik yang merepresentasikan objek tersebut. Kemudian untuk permukaan ini dilakukan dengan merepresentasikan objek 3 dimensi hanya pada permukaannya saja, tetapi isinya tidak ikut direpresentasikan. Kita ketahui bahwa objek 3 dimensi, karena dia adalah bangun ruang, maka semestinya dia memiliki isi. Namun demikian, dalam representasi permukaan, yang direpresentasikan hanya bagian permukaan dari objek 3 dimensi saja. Kemudian, untuk representasi solid, nah ini merupakan kebalikan ataupun melengkapi dari permukaan. Kenapa melengkapi? Karena benda padat ini atau solid ini tidak hanya merepresentasikan permukaan objek 3 dimensi saja, tidak hanya merepresentasikan bagian permukaan objek 3 dimensi saja, tetapi juga merepresentasikan isi atau volume dari objek 3 dimensi tersebut. Kemudian untuk advance ini adalah teknik representasi 3 dimensi yang digunakan untuk merepresentasikan objek yang kompleks. Berikut adalah ilustrasi representasi objek 3 dimensi menggunakan point cloud. Jadi di sini dapat dilihat bahwa point cloud ini merupakan sekumpulan titik pada ruang 3 dimensi yang membentuk objek 3 dimensi. Nah, point cloud ini bisa diperoleh dari perangkat-perangkat seperti rangefinder, computer vision, maupun yang lainnya. Rangefinder itu sendiri adalah perangkat yang bisa menangkap titik ataupun objek berikut dengan jaraknya, sehingga bisa ditentukan suatu objek memiliki kedalaman tertentu. Untuk computer vision ini adalah kita memiliki objek 2 dimensi, lalu dengan pemrosesan tertentu maka dapat diketahui untuk suatu titik tingkat kedalaman dari titik tersebut. Untuk range image ini mirip seperti point cloud tadi, yakni titik 3 dimensi digunakan untuk membentuk atau memodelkan objek 3 dimensi. Titik 3 dimensi ini sama ya, menyatakan kedalaman, dan range image ini diperoleh dari perangkat-perangkat seperti range scanner maupun 3D scanner. Di ilustrasi di bawah dapat kita lihat bahwa hasil dari range image bentuknya masih titik-titik yang belum membentuk objek 3 dimensi. Lalu berikutnya dilakukan proses tessellation atau pemberian poligon-poligon sehingga membentuk bentuk yang dapat dilihat lebih baik. Dan kemudian yang terakhir adalah pemberian permukaan ataupun surface, range surface, sehingga objek 3 dimensi tampak lebih jelas. Representasi 3 dimensi berikutnya adalah polyhedron. Polyhedron itu sendiri merupakan gabungan dari sejumlah terhingga atau finite daerah-daerah bidang segi
sedemikian sehingga setiap sisi dari suatu daerah bidang segi merupakan sebuah sisi dari bidang segi yang lain, dari tepat sebuah bidang segi yang lain. Polyhedron ini digunakan untuk memodelkan objek 3 dimensi hanya bagian luarnya saja. Nah, polyhedron bisa juga disebut sebagai polygon mesh atau jala poligon dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah sedikitnya 3 edge bertemu pada setiap vertex. Kemudian setiap edge dipakai oleh 2 faces. Kemudian yang ketiga, faces tidak saling menembus tetapi berhenti pada suatu edge. Nah, di sini yang harus kita ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan edge. Edge adalah rusuk, ya. Jadi kalau dulu kita belajar bangun ruang, ya, maka kita mengenal ada yang namanya rusuk. Nah, dalam hal ini edge ini merupakan rusuk. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai face. Nah, face ini adalah sisi, ya. Dalam pelajaran bangun ruang yang dulu pernah kita pelajari. Jadi face ini sama dengan sisi dari bangun ruang. Nah, kemudian apakah suatu bangun ruang merupakan suatu polyhedron? Nah, hal ini dapat dijawab dengan menggunakan formula Eulers. Nah, formula Eulers ini merepresentasikan relasi antara face, ya, atau F, edge, dan vertex, ya. Nah, tadi kita sudah mengenal apa itu face, ya. Face itu sama dengan sisi, ya. Lalu edge itu sama dengan rusuk. Nah, kalau vertex, ya, vertex itu apa? Vertex itu adalah titik sudut, ya. Nah, berdasarkan formula Eulers ini, ya, suatu polyhedron harus memenuhi syarat seperti tertulis dalam formula di bawah, yakni V ditambah F dikurangi E sama dengan 2. Artinya adalah jika suatu bangun ruang jumlah vertexnya ditambah dengan jumlah face-nya lalu dikurangi dengan jumlah edge-nya itu adalah sama dengan 2, maka dia dikatakan sebagai sebuah polyhedron. Tapi kalau tidak memenuhi relasi tersebut, tidak memenuhi relasi V ditambah F dikurangi E sama dengan 2, maka dia tidak dikatakan sebagai polyhedron karena tidak memenuhi formula Eulers tersebut. Nah, coba kita lihat contoh berikut. Apakah objek berikut adalah polyhedron atau polygon mesh atau jala poligon? Jawabannya ya. Kenapa? Karena kalau kita hitung, ya, jumlah vertex-nya ada 8, lalu jumlah face-nya ada 6, dan jumlah edge-nya ada 12. Sehingga berdasarkan Eulers formula tadi, kalau kita masukkan nilai-nilainya, maka kita peroleh V ditambah F dikurangi E sama dengan 8 ditambah 6 dikurangi 12, hasilnya adalah 2. Artinya memenuhi Eulers formula tadi. Sehingga bisa dikatakan sebagai polyhedron atau jala poligon. Ada istilah khusus untuk polyhedra atau polyhedron yang seluruh sisinya merupakan bangun datar yang identik atau segi yang identik. Istilahnya adalah regular polyhedra atau platonic solid. Nah, di sini hanya ada 5 jenis platonic solid. Yang pertama adalah tetrahedron. Ya, tetrahedron ini piramida yang dibangun dari segitiga sebanyak 4 face, ya. Kemudian berikutnya adalah hexahedron, ya. Hexahedron ini disebut juga sebagai kubus dengan 6 face, ya. Kemudian oktahedron dengan 8 face, ya. Lalu dodekahedron dengan 12 face dan ikosahedron dengan 12 face, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk
regular polyhedra atau platonic solids ini, objek 3 dimensi berupa polyhedron dibangun dari segi yang sama. Contohnya untuk tetrahedron semuanya adalah segi 3, hexahedron semuanya adalah segi 4 sisi-sisinya, oktahedron seluruhnya segi 3, dodekahedron seluruhnya segi 5, dan ikosahedron juga seluruhnya segi 3. Untuk objek yang lebih kompleks, untuk objek 3 dimensi yang lebih kompleks, tentunya kita tidak bisa menggunakan regular polyhedra seperti yang tadi. Sehingga di sini kita dapat menggunakan polygon mesh atau jala poligon yang lebih kompleks ya. Jadi sebagai ilustrasi di gambar yang Anda lihat di sini ada model kepala manusia gitu ya. Nah, ini dapat direpresentasikan dengan menggunakan jala poligon atau jaring poligon atau polygon mesh ya. Nah, dalam hal ini bidang segi yang digunakan adalah segitiga ya. Jadi untuk saat ini biasanya untuk memodelkan objek 3 dimensi dengan polygon mesh, maka segi yang digunakan adalah segitiga. Nah, kalau kita lihat di sini semakin banyak segi yang digunakan, maka model 3 dimensi tersebut terlihat semakin halus ya, semakin smooth ya. Metode representasi objek 3 dimensi selanjutnya yakni quadrics. Quadrics ini adalah teknik representasi 3 dimensi yang digunakan untuk merepresentasikan bagian luar dari objek 3 dimensi. Nah, ciri khas dari representasi menggunakan metode quadrics ini adalah menggunakan persamaan quadratics ya. Persamaan quadratics ini bisa dipakai untuk merepresentasikan yang pertama adalah sphere ya atau bola, kemudian yang kedua adalah ellipse atau ellipsoid, yang ketiga adalah torus ya. Nah, persamaan-persamaan dari masing-masing objek 3 dimensi ini dapat dilihat pada slide ya. Untuk sphere, rumus matematiknya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan r kuadrat. Lalu untuk ellipsoid, rumus matematika atau persamaan matematikanya adalah x dibagi rx dikuadratkan ditambah y dibagi ry dikuadratkan ditambah z dibagi rz dikuadratkan sama dengan 1. Lalu untuk torus, nah torus juga dapat dilihat rumusnya seperti itu. Jadi inti dari quadrics ini bagaimana kita bisa memodelkan objek 3 dimensi berdasarkan persamaan-persamaan matematik yang digunakan untuk objek-objek 3 dimensi tersebut. Nah, lalu pertanyaannya, lalu untuk apa kita memodelkan objek 3 dimensi dengan pendekatan quadrics tadi? Kalau misalnya objek yang hanya bisa direpresentasikan hanya sphere ya, bola, lalu ellipsoid dan torus gitu ya. Nah, jadi sebetulnya objek-objek yang direpresentasikan dengan quadrics tadi bisa kita gabungkan untuk membentuk objek lainnya yang lebih kompleks ya, yang lebih mendekati objek di dunia nyata. Contohnya pada ilustrasi berikut ya. Untuk memodelkan kepala manusia secara sederhana, di sini kita bisa memanfaatkan objek-objek quadrics tadi ya, seperti torus ya, lalu ellipsoid ya, sphere dan sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat mengenai representasi objek 3 dimensi menggunakan spline. Nah, spline ini apa? Spline ini sebetulnya adalah kurva ya, atau dikenal juga sebagai spline curves ya. Nah, spline curves ini dipakai untuk mendesain lengkungan pada permukaan berbasis pada sekumpulan atau himpunan titik pengontrol kurva ya. Jadi untuk membentuk kurva yang disebut sebagai kurva spline ini diperlukan titik pengontrol ya.
titik pengontrol ini jumlahnya terserah yang memodelkan objek ya. Nah, apa itu titik pengontrol atau control points ya? Control points ini adalah himpunan titik koordinat yang dipakai untuk mengontrol atau membentuk atau mengendalikan bentuk kurva. Nah, kemudian pembentukan kurva spline ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan interpolasi atau interpolation. Yang kedua adalah pendekatan aproksimasi atau approximate atau approximation. Nah, untuk pendekatan interpolasi, intinya adalah semua control points itu tersambung satu sama lain pada garis kurva. Sementara untuk aproksimasi, ya, untuk aproksimasi ini beda dengan interpolasi, yakni semua atau beberapa control points letaknya di luar garis kurva. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Untuk yang interpolated atau interpolasi, titik-titik merah yang tampak di ilustrasi tersebut semuanya dilalui oleh kurva spline. Nah, itu adalah interpolasi. Nah, sedangkan untuk approximate ya, approximate ini titik-titik kontrol tidak atau berada di luar kurva spline kecuali titik awal dan titik akhir. Jadi, pada ilustrasi tersebut ada P0, P1, P2, dan P3. Nah, P1 dan P2 berada di luar kurva. Ya. Yang masuk ke dalam kurva hanya P0 dan P3 sebagai titik awal dan titik akhir. Berikut adalah perbandingan antara objek 3 dimensi yang direpresentasikan dengan poligon atau polygon mesh tadi ya, dengan objek 3 dimensi yang direpresentasikan dengan kurva spline atau spline curve. Yang sebelah kiri ini adalah objek 3 dimensi dengan polygon mesh ya. Lalu yang sebelah kanan ini adalah objek 3 dimensi dengan kurva spline. Kalau kita lihat di sini perbedaannya cukup signifikan ya. Jadi untuk objek 3 dimensi yang direpresentasikan dengan polygon mesh, kita lihat terdapat patahan-patahan di sambungan antara poligon ya. Jadi tidak smooth bentuknya. Nah, sedangkan untuk yang kurva spline kita lihat hubungan antar poligon sangat smooth ya, sangat halus ya, sehingga lebih realistis ya jika direpresentasikan dengan menggunakan kurva spline. Nah, kurva spline itu sendiri salah satu teknik yang terkenal adalah Bezier ya, atau kurva spline Bezier. Nah, kurva spline Bezier ini dikembangkan oleh engineer dari Prancis yang bernama Pierre Bezier, yang menemukan teknik kurva spline Bezier ini untuk merancang badan atau bodi mobil Renault. Nah, Bezier ini mudah diimplementasikan sehingga banyak digunakan pada aplikasi atau sistem CAD ya, lalu pada perangkat lunak graphics ya, lalu pada perangkat lunak untuk menggambar dan untuk melukis. Nah, untuk kurva spline Bezier ini pada dasarnya sederhana, yakni kita memiliki titik control points sebanyak n+1. Nah, jadi untuk menggambar kurva Bezier ini tergantung kepada berapa banyak titik kontrol atau control point yang kita miliki, katakanlah n+1. Nah, kalau kita memiliki control point sebanyak n+1, maka kita katakan sebagai kurva Bezier dengan n degree atau derajat n. Nah, setiap control point ini memiliki dimensi X, Y, Z ya. Jadi untuk control point PK, maka dia memiliki komponen XK, YK, dan ZK ya, di mana nilai K ini adalah 0 sampai N ya. Tentunya karena 3 dimensi, maka
akan ada X, Y, dan Z. Nah, persamaan garis Bezier akan membentuk titik-titik garis kurva sesuai control point yang didefinisikan. Jadi, Anda bisa melihat ilustrasi yang di bawah, ya. Yang paling kiri atas, yakni degree 1, hanya terdiri atas 2 control point, sehingga kalau dibuatkan kurva spline-nya bentuknya hanya linear garis lurus saja. Lalu yang sebelah kanannya, degree 2, ya, degree 2 ini menggunakan 3 control point, ya, sehingga bentuknya melengkung mengikuti control point yang ada di tengah. Lalu degree 3 memiliki 4 control point, bentuknya seperti itu, ya. Dan yang terakhir adalah degree 4 dengan 5 control point, ya. Jadi kesimpulan dari ilustrasi yang kita lihat adalah bentuk kurva, ya, dipengaruhi oleh control point dan posisinya. Untuk membentuk kurva spline, dalam hal ini adalah kurva Bezier, maka dapat menggunakan persamaan-persamaan berikut. Ya. Nah, secara umum persamaan yang dapat kita gunakan adalah persamaan berikut. Ya. Jadi persamaan ini menyatakan, ya, degree ke n. Ya. Jadi bagaimana kita menggambar kurva spline Bezier untuk degree n. Nah, jadi rumusnya adalah seperti ini, ya. Jadi sigma I sama dengan 0 sampai dengan n, lalu kombinasi n diambil I, dikalikan dengan 1 min T, dipangkatkan dengan n min I, dikalikan dengan T pangkat I, dikalikan dengan PI. Ya. Di mana PI ini adalah titik kontrol yang kita sebutkan tadi. Ya. Nah, lalu T ini adalah step, ya. T ini adalah langkah, ya, yang nanti perlu kita tentukan untuk membentuk kurva spline. Jadi kurva spline yang ingin kita bentuk itu ingin terdiri atas berapa langkah atau berapa titik, gitu ya. Untuk beberapa kurva spline dengan derajat yang sederhana, yakni degree 1, ya. Untuk degree 1 ini rumusnya adalah seperti ini, ya. BT sama dengan P0 ditambah dengan T dikalikan dengan P1 dikurangi dengan P0. Atau bisa kita manipulasi secara aljabar, kita peroleh menjadi 1 dikurangi T dikali P0 ditambah T kali P1. Nah, nilai T ini tadi adalah step, gitu ya, atau langkah, ya, atau titik yang ingin kita hitung untuk membentuk kurva spline, ya. Nah, nilai T ini harus berada pada rentang tertutup 0 sampai dengan 1, ya. Berarti nilainya paling kecil 0, paling besar 1. Nah, kemudian untuk degree 2, ya, menggunakan rumus umum ini dapat kita ketahui rumus degree 2 seperti ini dan degree 3 seperti ini. Salah satu contoh penggunaan nyata, gitu ya, dari kurva spline Bezier ini selain untuk memodelkan gambar 3 dimensi, ya, adalah untuk merepresentasikan font, ya, atau tampilan huruf, ya, atau font definition. Kita tahu bahwa untuk font ini seringkali banyak lengkungan untuk membentuk karakter font tersebut, ya, sehingga kurva Bezier ini sangat membantu untuk membentuk lengkungan-lengkungan yang ada pada font. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara mengkonstruksi kurva spline Bezier, di sini ada contoh sederhana. Misalnya kita ingin membuat kurva Bezier sederhana dengan 2 titik awal dan 1 titik dengan 2 titik, yakni 1 titik awal, yakni minus 4,4 kita sebut sebagai P0, dan titik akhir 0,0 kita sebut sebagai P1. Ya. Nah, karena titik awal dan titik akhir ini hanya titik yang kita punya untuk membentuk kurva Bezier, ya, maka titik kendali kita hanya ada 2.
Nah, karena titik kendali kita hanya ada 2, maka kita sebut sebagai kurva Bezier. Kita adalah kurva Bezier derajat 1. Kemudian untuk melakukan plotting, ya, kita harus menentukan berapa banyak titik yang akan kita plot untuk membentuk kurva spline Bezier. Nah, dalam hal ini dicontoh ditentukan bahwa yang ingin diplot adalah sebanyak 6 titik. 6 titik ini termasuk titik yang P0, ya, titik awal, dan juga titik akhir, ya, yakni P1. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tadi, ya? Nah, karena kita ketahui bahwa kurva spline kita adalah kurva spline Bezier degree 1, maka rumusnya adalah seperti ini, ya. Nah, rumus untuk kurva spline degree 1 ini hanya membutuhkan 2 titik kendali, yakni P0 lalu P1, ya. Nah, kemudian ini sudah kita ketahui P0 nilainya adalah minus 4,4 dan P1 nilainya adalah 0,0. Nah, yang belum kita ketahui adalah nilai T, ya. Nah, nilai T ini apa gitu ya? Nah, nilai T ini adalah nilai step gitu ya. Atau nilai-nilai lompatan gitu ya, yang harus kita ikut sertakan di dalam rumus kurva spline ini, ya. Nah, karena tadi kita sudah ketahui bahwa kita akan membuat 6 titik, ya. 6 titik ini termasuk P0 dan P1, ya. Maka kita akan memiliki 5 step. 5 step, ya. Kita akan memiliki 5 step karena kita punya 6 titik, ya. Nah, sehingga karena tadi ada batasan bahwa nilai T ini hanya boleh berada di antara selang tertutup 0 sampai dengan 1, jadi paling sedikit 0, paling besar 1, maka nilai lompatan yang harus kita gunakan adalah kira-kira 1 per K, gitu ya. Jadi kita buat sama rata saja, jadi nilai K-nya adalah 5, ini adalah jumlah stepnya tadi, ya. Lalu ukuran lompatannya adalah kita hitung saja 1 per K, ya. Jadi 1 per 5 nilainya adalah 0,2, ya. Nah, sehingga nanti nilai-nilai T yang kita masukkan ke dalam persamaan tersebut adalah yang paling kecil adalah T sama dengan 0, ya. Berikutnya adalah tambah 0,2 menjadi T sama dengan 0,2, tambah lagi untuk T berikutnya 0,4, tambah lagi 0,2 untuk T berikutnya 0,6, tambah 0,2 lagi untuk T berikutnya adalah 0,8, dan tambah lagi 0,2 untuk T berikutnya adalah 1, dan ini adalah nilai maksimum, ya. Nah, dengan demikian kita punya 6 buah T. Dengan 6 buah T ini, ya, kita bisa menghitung 6 buah titik, ya. Jadi titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, dan titik keenam untuk setiap T. Nah, dari nilai T ini kita tinggal memasukkan ke rumus tadi, ya. Sehingga kita dapat untuk T sama dengan 0, nilainya adalah minus 4,4. Lalu T 0,2 nilainya minus 3,2, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat koordinat-koordinat ini, maka kita bisa plotkan ke sistem koordinat Kartesian, ya. Nah, jadi di sini kita lihat di gambar di samping ini, gitu ya. Yang titik paling atas ini adalah titik yang kita hitung dengan nilai T sama dengan 0, ya. Lalu yang bawahnya nilai T sama dengan 0,2. Ya, lalu yang bawahnya adalah untuk nilai T sama dengan 0,4. Berikutnya adalah untuk nilai T sama dengan 0,6. Lalu selanjutnya T sama dengan 0,8. Dan yang terakhir adalah T sama dengan 1. Nah, tentunya karena kita hanya punya 2 titik pengontrol, yakni P0 dan P1, ya, maka hasil kurva spline-nya hanyalah garis lurus, ya. Nah, lain halnya kalau misalnya kita punya tambahan titik kendali, katakanlah di sini kita punya titik kendali, ya.
sehingga kita punya P0, P1, dan P2 ya misalnya, maka gambar kurva spline-nya tentunya tidak akan garis lurus seperti ini. Tentunya untuk bidang atau untuk objek 3 dimensi, teknik Bezier yang digunakan tidak seperti yang tadi kita lihat ya, karena teknik Bezier yang tadi kita lihat atau persamaan Bezier yang kita lihat tadi adalah untuk membentuk garis ataupun kurva ya, ataupun kurva yang terletak pada bidang 2 dimensi atau untuk merepresentasikan objek 2 dimensi. Nah, lalu bagaimana untuk merepresentasikan objek 3 dimensi ya? Nah, untuk merepresentasikan objek 3 dimensi, maka kita harus membuat yang namanya Bezier surfaces ya. Nah, Bezier surfaces ini terdiri atas 2 parameter ya, yakni parameter U dan V ya. Jadi 2 parameter ini yang akan membentuk Bezier surfaces. Nah, hasil dari Bezier surfaces adalah bidang ya yang memiliki lengkungan ya. Bidang yang memiliki lengkungan ini dibentuk dengan menggunakan persamaan Bezier surfaces yang nanti akan kita lihat pada slide selanjutnya. Berikut adalah persamaan Bezier surfaces ya. Nah, untuk membentuk permukaan Bezier atau Bezier surfaces ya, kita memanfaatkan dua himpunan dari kurva-kurva Bezier ya. Jadi intinya kita punya beberapa kurva Bezier lalu kita gabungkan sehingga membentuk Bezier surfaces ya. Nah, persamaannya adalah seperti ini ya. Persamaan ini cukup kompleks sehingga tidak akan dijelaskan mendetail pada slide ini atau pada pertemuan ini ya. Sehingga jika ada dari Anda yang tertarik untuk lebih jauh melihat bagaimana cara persamaan ini bekerja untuk membentuk Bezier surface ya, nah Anda bisa menelusuri atau melihat dari sumber-sumber yang ada ya. Tapi pada dasarnya di sini ya, dari persamaan ini kita lihat ya, di sini kita menghitung beberapa kurva Bezier ya. Jadi yang pertama adalah kurva Bezier, beberapa kurva Bezier yang berdasarkan parameter U, dan yang kedua adalah beberapa kurva Bezier yang berdasarkan parameter V ya. Nah, jadi di sini tentunya kita harus punya banyak control points ya, di mana control points yang kita miliki adalah sejumlah n plus 1 dikali dengan n plus 1 ya, di mana yang m plus 1 ini merupakan parameter jumlah titik kontrol yang berada pada parameter V, dan n plus 1 ini adalah jumlah titik kontrol yang berada pada parameter U. Nah, berikut adalah contoh Bezier surfaces yang dibangun dari sejumlah control points ya. Jadi di sini kita punya 16 control points sehingga terbentuk Bezier surface ya. Nah, jadi kalau kita ingin memodelkan suatu objek 3 dimensi dengan smooth, maka kita harus membangun beberapa Bezier surfaces. Lalu Bezier surfaces ini digabung-gabungkan sehingga terbentuklah objek 3 dimensi yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita lihat teknik representasi objek 3 dimensi yang lain, yakni block B objects ya. Nah, block B objects ini adalah teknik untuk memodelkan objek yang dapat berubah bentuk tapi volumenya tetap. Nah, apa sih contohnya gitu ya? Nah, contohnya adalah seperti water drops ya, atau tetesan air ya. Jadi tetesan air ini kita punya beberapa tetes air, lalu kalau tetesan air ini bergabung ya, maka dia akan membentuk titik air yang volumenya sama dengan sejumlah tetesan air yang membentuk titik air tersebut ya, atau molecules ya, atau bisa juga force fields ya, atau medan gaya. Nah, ini bisa direpresentasikan dengan teknik block B objects.
Nah, berikut ilustrasi dari pembentukan objek menggunakan Bloby object tadi, gitu ya, atau di sini disebut sebagai metaballs ya. Nah, di sini kita punya beberapa objek bola gitu ya, dengan dua parameter, yakni R dan B ya. R ini adalah radius atau radius dari bolanya, dan B ini adalah jarak antar objek bolanya ya. Nah, di sini dua objek Bloby ya, sifatnya seperti molekul ya, dia semakin dekat ya, maka dia akan menyatu ya, semakin dekat jaraknya ya, maka dia semakin menyatu ya. Nah, sebagai contoh untuk yang radius 0,75 gitu ya, jadi semakin jaraknya mendekat ya, maka kedua objek ini menyatu gitu ya. Untuk radius yang lebih besar ya, dengan jarak yang sama seperti radius yang lebih kecil, maka dia akan lebih cepat menyatu ya. Nah, ini disebut sebagai Bloby object. Oke, kita lihat ke teknik representasi objek tiga dimensi berikutnya. Nah, untuk yang Bloby object tadi ya, itu merupakan teknik representasi tiga dimensi yang selain merepresentasikan permukaannya, juga merepresentasikan volumenya atau isinya. Nah, ini juga berlaku untuk teknik representasi yang lain, yakni Constructive Solid Geometry atau disingkat sebagai CSG. Ya. Jadi, teknik Constructive Solid Geometry ini dapat merepresentasikan objek, baik permukaan juga isinya atau volumenya. Beda dengan teknik representasi sebelumnya, seperti polygon mesh. Misalnya kalau polygon mesh hanya merepresentasikan bagian permukaannya saja, tetapi volume objeknya tidak ikut direpresentasikan. Nah, untuk CSG ini, Constructive Solid Geometry ini, selain permukaannya direpresentasikan, juga isinya direpresentasikan. Nah, apa itu Constructive Solid Geometry? Ya, Constructive Solid Geometry ini, ya, pada dasarnya adalah pertama kita punya beberapa objek yang sifatnya primitif atau kita sebut sebagai primitives. Nah, lalu objek-objek primitives ini bisa kita operasikan, misalnya ditransformasikan ya. Misalnya ukurannya diperkecil atau diputar dan sebagainya. Dan bisa dikombinasikan ya. Nah, hasil dari transformasi dan kombinasi ini ya, dia bisa menghasilkan objek yang lebih kompleks ya. Jadi kita bangun objek kompleks dari objek-objek yang sederhana melalui proses transformasi maupun kombinasi. Berikut adalah contoh proses kombinasi dari beberapa objek primitif untuk membentuk objek yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik Constructive Solid Geometry. Jadi di sini kita punya dua objek ya primitif, yakni bola dan kubus ya. Nah, bola dan kubus ini bisa kita gabungkan ya atau kombinasikan. Nah, penggabungan atau pengkombinasian ini ya menggunakan beberapa operasi ya, seperti union ya. Nah, union ini artinya kan menggabungkan ya, berarti antara kedua objek ini digabungkan pada posisi tertentu. Nah, hasil penggabungannya kita ambil sebagai objek hasil penggabungan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah difference ya. Boolean difference ya. Nah, difference ini antara objek kubus dengan bola ya, yang kita ambil bukan gabungannya, tetapi yang kita ambil adalah selisihnya gitu ya, difference-nya ya. Nah, dalam hal ini difference yang diambil adalah dari sisi kubus ya. Jadi sisi kubus ya, ada sebagian ya atau beberapa bagian yang juga merupakan bagian dari bola ya. Nah, yang kita ambil adalah bagian sisi kubus yang bukan merupakan bagian dari bola atau difference-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah intersection atau irisan. Nah, kalau intersection ini berarti yang diambil adalah bagian yang baik masuk ke dalam kubus ya,
dan juga masuk ke dalam bola gitu ya. Jadi yang diambil adalah bagian irisan antara kubus dengan bola. Nah, ini ada contoh ya bagaimana cara membuat objek berikut ya. Objek ini terlihat cukup kompleks ya. Nah, tetapi objek ini bisa dibangun dari beberapa objek sederhana dengan proses penggabungan dengan operasi-operasi tadi ya, dengan teknik konstruktif solid geometry ya. Nah, jadi objek yang kompleks ini bisa kita bangun dari objek-objek sederhana ya, yakni seperti kubus, bola, dan silinder ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang kita lakukan ya adalah mengoperasikan kubus dengan bola ya dengan operasi intersection ya. Intersection ya. Nah, kemudian sehingga hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi yang kita ambil adalah irisan antara kubus dengan bola. Lalu untuk yang bawah ya di sini berarti yang kita lakukan adalah operasi union untuk dua kubus yang pertama. Untuk dua silinder yang pertama dilakukan operasi union. Nah, kemudian hasil union diunionkan lagi dengan silinder yang lain ya. Diunionkan lagi dengan silinder yang lain. Nah, lalu antara silinder hasil union yang ini ya dengan hasil intersection ini dioperasikan ya. Dioperasikannya adalah operasi difference ya. Difference sehingga menghasilkan objek yang kita inginkan. Nah, ini ada contoh lainnya dalam proses membangun objek kompleks ya dengan pendekatan CSG tadi ya. Jadi di sini kita ingin membangun objek 3 dimensi seperti ini ya. Nah, kita bisa bangun dari beberapa primitif. Dalam hal ini primitifnya adalah ini yang pertama ya, lalu ini yang kedua, lalu ini yang ketiga, dan ini yang keempat ya. Nah, lalu operasi yang dilakukan adalah dari primitif yang pertama dan kedua dilakukan difference, primitif 3 dan 4 dilakukan difference. Lalu hasil dari difference antara primitif 1, 2 dengan difference primitif 3, 4 dilakukan union, sehingga terbentuklah objek yang diinginkan. Selanjutnya, teknik representasi 3 dimensi lain yang merepresentasikan permukaan maupun isi atau solid gitu ya, yakni voxel ya. Nah, jadi voxel ini intinya adalah membagi ruang ya menjadi sekumpulan grid ya berukuran sama gitu ya. Nah, jadi kita punya bangun ruang ya. Nah, bangun ruang ini kita konstruksi dari sekumpulan grid ya, atau sekumpulan bangun ruang lebih kecil yang ukurannya sama. Misalnya bangun ruang yang lebih kecil ini adalah kubus gitu ya. Nah, setiap sel pada grid disebut sebagai voxel. Nah, ini bisa kita ingat ada yang namanya istilah pixel ya untuk image 2 dimensi ya. Nah, dalam 3 dimensi disebut sebagai voxel. Jadi sebagai contoh kita bisa merepresentasikan apa ini, misalnya seperti torus ya. Torus ini kita konstruksi dari kubus-kubus yang kecil ya. Nah, ini disebut sebagai voxel. Baik, kita masuk ke teknik representasi 3 dimensi terakhir yang akan coba kita perkenalkan, yakni sweep ya. Nah, teknik sweep ini atau extrusion ini adalah membuat objek 3 dimensi dari bidang 2 dimensi yang di sweep ya, atau digeser ya pada sumbu atau lintasan tertentu ya. Nah, ini ya, sweep ini juga dapat juga membentuk bidang 2 dimensi ya dari suatu kurva ya. Nah, jadi untuk contoh sweep ya dalam kasus ini ya, misalnya ya, kita punya
lingkaran, ya. Punya lingkaran. Nah, lalu lingkaran ini kita geser, ya. Kita geser ya ke arah sini, ke arah V ini, ya. Nah, sehingga hasil proses menggeser lingkaran ke arah V ini akan menghasilkan silinder, gitu ya. Jadi hasil proses menggeser lingkaran ini terus ya ke arah V, ini akan menghasilkan silinder. Nah, lalu beda halnya kalau kita melakukan sweep ya terhadap sumbu rotasi ya, sumbu rotasi yang ini ya. Yang kita sweep sama ya, bentuknya adalah lingkaran ya, tetapi sweepnya berdasarkan sumbu rotasi ya. Nah, jadi hasil sweepnya di sini bentuknya adalah torus ya. Nah, jadi objek 3 dimensi yang dihasilkan dari proses sweep ini pertama tergantung kepada bentuk dasar 2 dimensi yang digunakan ya, dalam hal ini adalah misalnya lingkaran. Lalu yang kedua arah sweepnya ya. Jadi arah sweepnya seperti apa? Jadi hasilnya akan berbeda ya. Jadi kalau misalnya tadi arah sweepnya mengikuti arah V ya, maka hasilnya adalah silinder. Tapi kalau kita lakukan sweep terhadap suatu sumbu, kita rotasikan lingkaran ini, maka menghasilkan bentuk torus seperti ini. Baik, jadi itu materi kita untuk pertemuan ke-8 ini ya. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan bisa disampaikan melalui forum yang nanti akan dibuka pada New LMS. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.